Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despi Anggunia Pratiwi dari kelas 12 TKJ. Di video ini saya ingin menjelaskan beberapa poin tentang bullying. Dari awal mula, penyebab, korban bullying, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat awal mula terjadinya bullying. Bullying sudah ada sejak zaman kuno. Meskipun istilah ini digunakan secara umum belakangan, dalam masyarakat kuno, intimidasi dan kekerasan sering terjadi sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi. Selama abad pertengahan, intimidasi juga umum dalam sistem hierarki kekuasaan yang kuat. Pada era revolusi industri, bullying mulai terlihat lebih sistematis di sekolah dan di tempat kerja. Baru pada abad ke-20, para peneliti seperti Dan Elwes dan Nervia mulai mengkaji bullying secara mendalam, membuka mata dunia terhadap masalah ini dan mendorong pengembangan program-program untuk mencegah dan mengatasinya. Penyebab terjadinya bullying terjadi karena berbagai faktor, antara lain: pertama, kekuasaan dan dominasi. Pelaku bullying sering merasa perlu menunjukkan kekuatan atau dominasi atas orang lain. Kedua, kurangnya empati. Pelaku bullying mungkin kurang empati atau tidak memahami dampak negatif dari tindakan mereka terhadap korban. Ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan yang toleran terhadap kekerasan atau intimidasi dapat mendorong perilaku bullying. Ini termasuk keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Keempat, masalah pribadi. Perilaku bullying mungkin menghadapi masalah pribadi, seperti ketidaknyamanan, masalah emosional, atau pengalaman trauma. Kelima, pengaruh medis. Media yang menampilkan kekerasan atau perilaku agresif dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja. Keenam, kurangnya intervensi. Kurangnya tindakan tegas dari pihak yang berwenang seperti guru atau orang tua bisa membuat bullying terus berlangsung. Korban bullying dapat berasal dari berbagai latar belakang dan situasi. Berikut beberapa contoh korban dalam kasus bullying. 1. Anak sekolah. Siswa yang berbeda dalam hal penampilan, kepribadian, prestasi akademik, atau status sosial sering menjadi target bullying di sekolah. 2. Karyawan yang berbeda atau dianggap lemah, tidak populer, atau kurang berpengalaman mungkin menjadi korban bullying di tempat kerja. 3. Kelompok minoritas. Individu dari kelompok minoritas termasuk etnis, agama, atau orientasi seksual sering kali menjadi sasaran bullying karena perbedaan mereka. Keempat, orang dengan disabilitas. Mereka yang memiliki disabilitas fisik atau mental juga rentan menjadi korban bullying. 5. Anak yang berprestasi atau berbeda. Siswa yang berprestasi tinggi atau memiliki minat yang tidak bisa kadang-kadang menjadi target karena kecemburuan atau tidak sesuai dengan norma sosial. Keenam, individu di dunia maya. Dalam kasus cyberbullying, siapapun yang aktif di media sosial atau platform online dapat menjadi korban, terutama jika mereka menonjol atau mengungkapkan pendapat yang kontroversial. Kasus bullying mengajarkan kita beberapa pelajaran penting dan pesan moral, antara lain: 1. Empati dan pengertian. Bullying menunjukkan betapa pentingnya memahami perasaan orang lain dan berempati terhadap mereka. Ini mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain. 2. Pentingnya intervensi. Kasus bullying menekankan pentingnya mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menghentikan perilaku berbahaya. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bertindak ketika melihat ketidakadilan. 3. Membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Kita belajar bahwa menciptakan lingkungan yang aman di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima sangat penting untuk mencegah bullying. 4. Kekuatan dukungan sosial. Kasus bullying menyoroti pentingnya memiliki sistem dukung yang kuat, baik itu dari teman, keluarga, atau institusi seperti sekolah dan tempat kerja. Dukungan ini dapat membantu korban pulih dan merasa aman. 5. Pendidikan tentang perbedaan. Menghargai dan menerima perbedaan adalah kunci untuk mencegah bullying.
Pendidikan yang mempromosikan inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman dapat mengurangi insiden bullying. 6. Pengembangan karakter positif. Membina nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kejujuran dalam diri individu sejak usia dini dapat membantu mencegah perilaku bullying. 7. Kekuatan yang melaporkan dan bicara. Mengajarkan pentingnya melaporkan kasus bullying dan berbicara tentang pengalaman negatif dapat membantu korban merasa didengar dan mendapat bantuan yang mereka butuhkan. Pesan moral utama dari kasus bullying adalah bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik, mendukung satu sama lain, menciptakan lingkungan yang menghargai setiap individu tanpa memandang perbedaan.